Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial membuat Google Site. Google Site ini merupakan sebuah platform yang disediakan oleh Google untuk kita, siapapun itu, apakah seorang guru, siswa, ataupun yang lainnya, untuk membuat site sendiri atau situs sendiri. Kita bisa bebas bercerita tentang apapun di situ dan bisa dipublikasikan secara umum. Oke, pertama-tama silahkan dibuka Google Chrome-nya dan pastikan Google Chrome-nya sudah tersambung ke dalam akun Google. Jika sudah, silahkan diklik titik 9 yang ada di samping foto akun Google kita dan langsung pilih saja Google Site, tulisnya Site. Google Site sendiri memiliki banyak template yang bisa kita gunakan. Kita bisa melihat bermacam template-nya di template gallery. Di sini banyak sekali, ada project, ada portfolio, ada restoran, ada tempat dagang juga, ada kelas juga. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat dengan blank spot, blank template. Jadi kita akan mulai dari nol agar semuanya paham. Silahkan diklik blank. Seperti inilah tampilan dari Google Site itu sendiri. Nanti kita bisa permak tampilannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini ada enter site name, nama dari Google Site kita, nama dari situs kita, yang nanti juga diintegrasikan ke judul di sini agar nanti ke save di Google Drive kita aman dan mudah dicari. Di sini tempat page, judul page kita. Lalu kenapa ada judul page dan ada ini? Karena di sini kita bisa bikin beberapa page, banyak halaman bisa kita bikin. Jadi setiap halaman berbeda judul. Selanjutnya di bagian sini ada tempat untuk banyak pilihan, mulai dari pilihan layout yang kita inginkan ada di sini, untuk menambahkan teks, untuk menambahkan gambar dari drive. Nah, seperti itu. Dan juga ada banyak pilihan lagi di sini yang bisa kita explore sendiri. Oke, langsung saja kita coba. Yang pertama kita tulis judul site kita terlebih dahulu. Misalnya saya nulis daur hidup hewan. Langsung saja kita klik untitled site ini dan dia akan langsung berubah. Dan ketika sudah ada bacaan all change saved in drive, itu otomatis sudah ke save di drive kita. Dan kita bisa mencarinya dengan nama daur hidup hewan. Next, kita akan bikin beberapa halaman di sini. Halaman pertama yaitu kita kasih judul daur hidup hewan. Bisa mengatur berapa besar hurufnya di sini. Saya pakai 48 dan bentuk tulisannya bisa kita pilih banyak sekali jenis-jenis tulisan tergantung kita maunya apa. Oke. Kita bisa atur. Oke. Selanjutnya kita bisa change gambar yang ada di belakang ini. Diklik saja change image dan kita bisa upload atau select image. Saya akan pilih select image terlebih dahulu. Di sini ada galeri yang disediakan oleh Google Site itu sendiri. Kita bisa melalui URL link, kita bisa langsung search. Misalnya kita searchnya animals atau forest atau what is it, terserah kita. Oke. Atau terserah kita. Terus dari album yang terintegrate sebenarnya dengan Google Drive atau dari Google Drive itu sendiri. Nah, bisa kita cek saja banyak pilihan. Kita harus sebaiknya sebelum kita memulai Google Site kita sudah menyediakan bermacam-macam apa yang akan kita butuhkan untuk Google Site kita nanti. Kita bikin saja dalam satu folder, nanti kita tinggal klik saja. Oke. Kita coba satu dan pilih select. Kita pilih. Nah, ini berubah bentuk dan header type-nya bisa kita ganti, tipe header-nya bisa kita ganti. Bisa large, bisa ini kecil atau hanya judulnya aja bisa. Nah, terserah kita. Oke. Selanjutnya, untuk mengisi bagian yang ada di bawah ini kita bisa klik saja teks misalnya. Nah, kita bisa menyapa pengunjung kita di sini. Dan setelah itu kita bisa
bikin layout baru. Bebas kita mau mengatur, kita contohkan bikin layout baru. Di sini saya akan tuliskan pengertian daur hidup hewan. Di sini kita atur lagi biar terlihat estetik atau terlihat apalah itu namanya. Masih belum. Nah, di sini kita bisa menjelaskan tentang pengertian daur hidup hewan apa aja. Kita bisa nambah image di sini, misalnya kita pengen image hewan, Google Image Search saja. Nah, saya coba klik hewan. Oke. Oke, kita bisa. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan apapun di sini dengan tambahkan teks, misalnya bisa kita tambahkan teks di sini. Silakan pelajari terkait daur hidup hewan dengan maksimal ya. Selesai kita membahas page pertama dan kita akan lanjut ke next page-nya. Kita bisa langsung klik pages dan klik tambah icon tambah yang ada di paling bawah dan klik tambah, dan kita tinggal tuliskan judul dari page kita. Misalnya di sini saya akan masih judul tentang metamorfosis sempurna. Jika sudah selesai, maka langsung klik done atau selesai, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa ganti image juga, terserah teman-teman nanti. Oke, dan kita bisa ngatur juga seperti page yang pertama tadi. Di dalam page ini kita bisa memilih layout yang kita inginkan. Di sini pertama kita coba ambil layout yang khusus untuk gambar. Niatnya untuk menampilkan gambar-gambar dari hewan yang mengalami metamorfosis. Lalu kita ambil text box dan kita bikin pengertian dari metamorfosis sempurna itu apa. Kita jelaskan secara detail di sana. Nah, setelah itu selanjutnya saya akan menambahkan text box satu lagi untuk bikin subbab atau bikin part selanjutnya, yaitu terkait hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, seperti yang kita ketahui ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, kita bikin di sini judul dari sub materi tersebut, dan selanjutnya kita pilih layout yang ada. Nah, kita pilih yang gambar semua. Di sini kita pilih gambarnya. Oke, kita pilih gambar melalui search image di Google Image. Kita masukin kata kuncinya, misalnya metamorfosis kupu-kupu. Nah, tinggal nanti jika sudah kita sesuaikan dengan gambar yang kita inginkan, kita sesuaikan gambar dengan materi yang kita inginkan. Oke, kita pilih kupu-kupu tersebut, lalu kita kasih judulnya kupu-kupu. Keterangan di bawahnya ini adalah hewan kupu-kupu. Lalu di tab selanjutnya kita bahas tentang bagaimana proses metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu. Dan ini bisa dilakukan di bagian-bagian yang lain ya, jadi bisa kita tambahkan dan bisa kita kurangi menurut kebutuhan masing-masing saja. Nah, kita akan bikin kuis dari materi metamorfosis sempurna ini. Kita akan coba menambahkan kuis. Nah, menambahkan kuis ini ada dua cara. Bisa di bawahnya kita tambahkan kuis, berarti kita butuh satu lagi text box. Kita klik text box, kita bisa tuliskan kuis di sana. Lalu untuk kuisnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bisa sudah ada di Google Form atau di Google Slide, Google Sheet, segala macamnya. Dari sini kita menggunakan Google Form. Usahakan sudah tersimpan di dalam drive kita dalam satu folder agar kita nanti tidak sulit untuk mencarinya. Di sini karena saya belum bikin, saya pilih saja salah satu sebagai contoh. Kita insert Google Form-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini semuanya. Nanti ketika dibuka kita tinggal
Setelah selesai membaca materi, kita tinggal mengerjakan kuisnya. Atau bisa juga kita gunakan page baru. Kita ambil lagi dan kita gunakan tanda tambah. Kita ketik judulnya kuis, klik done. Dan prosesnya sama melalui Google Form juga. Nah, melalui Google Form juga. Sebelumnya kita tuliskan dulu, silahkan kerjakan kuis ini dengan seksama atau petunjuk-petunjuk yang lainnya untuk memudahkan siswa kita. Dan selanjutnya kita gunakan kembali Google Form. Ya, saya menggunakan Google Form yang masih sama. Ini sebagai contoh saja. Nah, oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambah page. Untuk yang terakhir itu adalah profil penulis atau profil yang membuat web ini, membuat site ini. Atau kalau kerja kelompok berarti saya contohkan dengan profil kelompok ya, kita profil bisa profil kelompok, profil penulis dan segala macamnya. Lalu kita kembali ke insert dan kita pilih layout yang kita inginkan. Kita pilih gambar. Oke, kita cari di Google Drive apakah ada gambar atau tidak. Sepertinya ada. Oke, kita coba. Nah, ini kita ketemu gambar satu, kita double klik saja. Lalu kita tulis namanya, misalnya Irwan. Sebagai apa dia? Sebagai ketua kelompok. Nah, jika sudah ketua kelompoknya di page yang pertama, selanjutnya kita ambil lagi layout terbaru di situ. Nah, kita tuliskan, pilih nama anggotanya, pilih foto anggotanya, dan sesuaikan saja berapa banyak anggotanya, namanya siapa, dan fotonya, dan foto-fotonya juga. Oke. Next, setelah menuliskan nama anggota, kita coba untuk menuliskan rekam jejak diskusi. Misalnya aktivitas diskusinya udah ngapain aja gitu. Jadi di sini semacam dokumentasi, bisa kita masukkan semacam dokumentasi di sini. Kita masukin layout, kita pilih, boleh dari hasil screenshotan dan segala macamnya. Kita pilih upload foto, kita coba satu. Nah, di sini saya masukin foto waktu belajar. Nah, ini misalnya ini hasil diskusi mereka, ini proses mereka menjalankan diskusi. Oke, jika sudah, nah kita lihat di situ ada home, kita review, ada home, terus ada metamorfosis sempurna, ada kuis, dan juga ada profil. Nah, oh iya, lupa. Nah, ini yang paling penting juga sih, kalau kita mengerjakannya secara kelompok atau kita memiliki beberapa partner untuk bekerja, kita bisa menambahkan partner tersebut untuk mengedit site kita. Tuliskan saja ditambah plus orang tadi, tulis emailnya, lalu kita jadikan sebagai editor ya, kita jadikan sebagai editor, lalu kita kirim pesan kepada mereka, nanti akan sampai ke emailnya, misalnya bantu edit ya, atau apalah gitu. Nah, jadi tergantung bahasa masing-masing ya. Lalu kita send, nanti akan sampai di email mereka. Oke. Selanjutnya kita akan lihat preview bagaimana bentuknya ketika dibuka oleh orang lain. Nah, ini bentuk ketika kita buka pakai laptop. Nah, kelihatan ya seperti benar-benar website profesional seperti itu. Ini keren banget sih. Dan kita bisa buka juga di tablet, di HP seperti itu. Nah, ini bentuk kalau kita buka dari tablet, dan ini bentuk ketika kita buka dari HP kita atau dari gadget kita. Oke. Next, kita kembali ke page tadi. Tinggal tanda X saja.
Selanjutnya setelah semuanya selesai, semuanya aman, pastikan semuanya aman, lalu kita untuk sebelum publish, copy paste terlebih dahulu link yang ada di bawah ini yang bertanda biru, kita copy paste dan kita bisa ganti settingannya, pengaturannya untuk public, menjadi umum. Jadi siapapun yang ingin melihat, kita kasih link, terus dia ingin melihat, maka dia bisa melihat site yang kita bikin ini. Oke, selanjutnya di mana sih tempat untuk melihat file mentahan kita? Kita bisa kembali ke site dan itu akan langsung muncul di Google Site tersebut. Oke, nah atau kita bisa buka Google Drive kita dan langsung akan muncul Daur Hidup Hewan sesuai dengan judul yang kita bikin di awal tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru semua, penonton semua, bagaimana tutorial sederhana untuk membuat Google Site, membuat situs di Google Site. Dan ini bisa dikerjakan oleh anak-anak kita, bisa dikerjakan oleh siapapun. Oke, sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Stay kece, kreatif, dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.